Ringkasan buku, 7 kebiasaan remaja yang sangat efektif. Hadiah spesial untuk jiwa para remaja. Kebiasaan pertama, jadilah proaktif, jangan reaktif. Di dunia ini ada 2 jenis tipe orang, yakni orang yang proaktif atau orang yang bertanggung jawab atas kehidupannya, dan reaktif atau orang yang biasanya hanya bergantung dan menyalahkan orang lain. Perbedaan antara proaktif dan reaktif seperti air dan soda. Orang proaktif membuat pilihan berdasarkan tata nilai. Mereka berpikir sebelum bertindak. Mereka mengakui bahwa mereka tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi pada diri mereka, tetapi dapat mengendalikan sikap terhadap hal tersebut. Mereka seperti sebotol air, berikan guncangan sekeras-kerasnya, lepaskan tutupnya, tidak terjadi apa-apa. Sedangkan orang reaktif membuat pilihan berdasarkan impuls atau stimulus. Mereka seperti kaleng soda. Ketika kehidupan sedikit terguncang, tekanan mulai menumpuk dan tiba-tiba meledak. Pada kenyataannya, kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, atau yang dinamakan stimulus. Namun, ada satu hal yang dapat kita kendalikan, cara kita menanggapi apa yang terjadi kepada kita, atau yang dinamakan respon. Jika kita bayangkan 2 lingkaran, lingkaran dalam yang disebut respon adalah yang dapat kita kendalikan, yakni sikap kita, pilihan kita, dan tanggapan kita terhadap apapun yang terjadi pada diri kita. Sedangkan lingkaran luar yang disebut stimulus adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti cuaca, kesalahan masa lalu, biaya kuliah, komentar kasar dari orang lain, hal yang orang lain pikirkan tentang kita, dan ribuan hal lainnya. Apa gunanya apabila kita menghabiskan waktu dan energi untuk mengeluh hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan? Sebagai contoh, kamu mengikuti ujian matematika di sekolah, namun kamu tidak mendapat nilai yang bagus. Pilihan reaktif, kamu menyalahkan guru dan metode pembelajaran di sekolah. Sedih berlarut-larut dan menyerah. Sepanjang hari mengeluh pada semua orang tentang hal tersebut. Pilihan proaktif, mempunyai inisiatif untuk belajar lebih keras agar mendapat nilai yang lebih baik. Tidak menyalahkan siapapun dan sadar bahwa itu adalah kesalahan kamu sendiri dan berusaha memperbaikinya. Kebiasaan kedua, mulai dengan tujuan akhir, yakni menyusun gambaran yang jelas tentang tujuan hidupmu, seperti menyusun puzzle. Kamu harus mengetahui terlebih dahulu gambaran hidupmu, bagaimana nantinya dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Cara terbaik adalah dengan menuliskan pernyataan misi pribadi dan baca pernyataan tersebut setiap hari selama kurang lebih 30 hari untuk menumbuhkan kebiasaanmu. Atau akan jadi apa kamu dalam waktu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, atau bayangkan apabila kamu meninggal akan seperti apa kamu ingin diingat? Apakah kamu ingin dikenang sebagai orang yang memberi nilai tambah bagi masyarakat atau sebaliknya? Mengapa sangat penting memikirkan tujuan akhir? Ada 2 alasan penting. Pertama adalah bahwa kamu saat ini sedang di persimpangan krusial dalam kehidupan dan jalur yang kamu pilih sekarang akan menentukan hidupmu untuk selamanya. Sebagai contoh, dalam memilih pertemanan, pernahkah kamu perhatikan betapa kuatnya pengaruh mereka terhadap sikapmu, reputasimu, dan arah kehidupanmu? Bersikaplah arif dalam memilih teman. Kamu harus selektif dalam menentukan siapa orang yang dapat kamu percayai, karena masa depanmu sangat bergantung pada dengan siapa kamu bergaul. Kedua adalah bahwa jika kamu tidak menentukan masa depanmu sendiri, orang lain akan menentukannya untukmu. Apakah kamu mau mengambil tanggung jawab dan menentukan takdir atas hidupmu sendiri, atau keluarga, teman, dan media sosial yang akan menentukan arah kehidupanmu? Kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama. Semua ini tentang belajar menyusun prioritas dan mengelola waktu. Jika kamu ditanya, apa hal terpenting bagi kamu saat ini? Jawaban yang paling umum adalah menyelesaikan sekolah, hubungan keluarga, dan teman. Kamu tidak pernah mengatakan membuka Facebook atau Instagram dan menonton TV. Tapi kenyataannya, berapa banyak dari kita yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk membuka Facebook atau Instagram dan menonton TV daripada belajar dan meluangkan waktu untuk keluarga dan teman? Adanya ketidaksesuaian antara apa yang kita katakan dan yang kita lakukan dalam memanfaatkan waktu. Kamu perlu membiasakan memprioritaskan hal-hal pertama yang menjadikannya penting dan memfokuskan upayamu pada apa yang akan membawa kamu ke tempat yang kamu inginkan dalam hidup. Kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Bayangkan kamu adalah kreator YouTube mengenai ringkasan buku, dan saya adalah kreator YouTube mengenai ringkasan buku. Kita sama-sama mempunyai akses untuk mengomentari video masing-masing, seperti penonton lain. Apabila berpikir menang kalah, setelah melihat videomu, saya akan mengomentari hal buruk mengenai video kamu, dan berharap para penonton menonton video saya.
Apabila berpikir menang-menang, setelah melihat videomu, saya akan mengomentari hal baik mengenai video kamu dan membagikan video tersebut kepada penonton saya. Hasilnya video kamu akan lebih banyak ditonton dari penonton saya. Lalu kamu melihatnya dan berpikir, siapa orang ini yang telah membantu saya? Akhirnya kamu penasaran ingin menonton video saya. Lalu kamu mengomentari hal positif tentang video saya dan juga akan membagikan ke penontonmu. Hasilnya saya juga dapat lebih banyak penonton dari penontonmu. Berpikir menang-menang adalah kerangka berpikir yang mengatakan saya bisa menang dan kamu juga bisa menang. Jika Anda berpikir menang-menang, Anda akan dapat membangun banyak hubungan positif dengan orang lain. Kebiasaan kelima. Berusaha mengerti lebih dahulu baru dimengerti. Sebelum bisa berjalan memakai sepatu orang lain, mula-mula kamu harus melepaskan sepatumu dulu. Kunci komunikasi dan menguasai serta mempengaruhi orang lain dapat diringkas menjadi satu kalimat, yakni mula-mula berusahalah untuk mengerti, baru kemudian dimengerti. Dengan kata lain, dengarkan dulu baru bicara. Kita melihat sudut pandang orang lain terlebih dahulu, sebelum menyampaikan sudut pandang kita. Karena kebutuhan terdalam hati manusia adalah ingin dimengerti dan dihargai. Inilah yang disebut dengan mendengarkan secara empati adalah berarti bersedia sebagai pendengar. Tidak menghakimi, menilai, atau mengkritik, tetapi lebih cenderung menerima dan memahami. Ini merupakan level tertinggi dalam seni mendengarkan. Yang lainnya adalah melamun, mengabaikan, pura-pura mendengarkan secara selektif, mendengarkan dengan egois. Mendengarkan dengan setulus hati tidak cukup hanya dari telinga, namun dari mata dan hati juga. Mendengarkan dengan telinga hanya 7% dari komunikasi yang terkandung dalam kata-kata yang kita ucapkan. Sedangkan bahasa tubuh memegang 53%, dan cara kita mengucapkan kata-kata atau nada sebesar 40%. Kebiasaan keenam, wujudkan sinergi. Kita mengetahui bahwa manusia itu sangat beragam. Kita melihat dunia secara berbeda. Perbedaan ide, perbedaan pendapat, perbedaan keterampilan, perbedaan perspektif, warna kulit, bentuk tubuh, tekstur rambut yang berdasarkan dari latar belakang keluarga, pengalaman, dan keyakinan. Ada 3 cara menanggapi keberagaman. 1. Menghindari keberagaman, yakni merasa terganggu apabila adanya ketidaksepahaman dalam pendapat, atau merasa terganggu dengan orang yang memiliki warna kulit atau ras yang berbeda. 2. Membiarkan keberagaman, yakni berpendapat bahwa setiap orang berhak untuk berbeda. Meskipun demikian, sinergi tidak terbentuk karena mereka melihat perbedaan sebagai halangan, bukan potensi kekuatan untuk membangun. 3. Menghormati keberagaman, yakni mereka melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Mereka tahu bahwa 2 orang yang berbeda cara berpikir dan saling menghormati yang akan membawa ke arah sinergi akan lebih berhasil daripada 2 orang yang mempunyai pikiran sama. Sinergi merupakan suatu proses. Pertama-tama kita harus belajar menghormati perbedaan. Berikut adalah rencana tindakan dalam mewujudkan sinergi. 1. Tetapkan apa persoalannya. 2. Dengarkan sudut pandang mereka. 3. Sampaikan sudut pandangmu. 4. Lakukan curah pendapat. 5. Temukan solusi terbaik. Kebiasaan ketujuh. Asahlah gergaji. Coba bayangkan kamu berjalan-jalan di hutan dan bertemu seseorang yang sedang jengkel menggergaji pohon. Kemudian kamu bertanya, "Kamu sedang apa?" Lalu dia menjawab, "Menggergaji untuk menebang pohon." "Sudah menggergaji berapa lama?" 4 jam dan baru ada sedikit kemajuan." Gergajimu sepertinya tumpul. Coba istirahat sejenak dan asah gergajimu terlebih dahulu." "Tidak bisa, kamu tidak tahu, saya harus menggergaji pohon ini sampai tumbang." Andai saja dia mau berhenti 15 menit untuk mengasah gergajinya, mungkin pekerjaannya bisa selesai 3 kali lebih cepat. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Kita harus mengasah diri kita secara reguler dalam 4 area. 1. Area tubuh atau fisik. Kamu dapat olahraga secara rutin untuk kesehatan tubuh, daripada harus berada di rumah sakit nantinya, karena berbagai macam penyakit fisik yang sebenarnya dapat kamu hindari dengan rajin berolahraga. 2. Area jiwa atau spiritual. Beri waktu untuk dirimu merenung dan berdoa. Bertanya kepada diri sendiri, siapa saya? Kemana saya akan melangkah? Apa tujuan hidup saya? 3. Area otak atau psikologis. Terus belajar dan menambah wawasan dengan membaca, mempelajari keterampilan baru, menulis dan mendidik. 4. Area hati atau sosial. Membangun hubungan, meluangkan waktu untuk keluarga dan teman, atau menjadi sukarelawan. Dengan terus-menerus mengasah dan mengembangkan 4 area ini, kita selalu merefresh dan memperbarui diri kita ke arah yang lebih baik. Untuk mencapai masa depan yang sukses, luangkan waktu untuk berinvestasi pada diri Anda sendiri.
Ringkasan akhir. Kebiasaan pertama mengatakan bahwa kamu adalah pengemudi yang mengarahkan kehidupanmu dengan bersikap proaktif. Jangan reaktif dengan menghabiskan waktu dan energi hanya bereaksi terhadap peristiwa dan keadaan eksternal yang tidak dapat kamu kendalikan. Kebiasaan kedua, karena kamu pengemudinya, putuskan kemana kamu harus pergi dan gambarlah peta menuju ke sana. Jangan menghabiskan hidup kamu bekerja tanpa tujuan. Kamu harus menentukan tujuan akhirmu dan selaraskan tindakan kamu dari saat ini untuk mewujudkannya. Kebiasaan ketiga, jadikan tujuan akhirmu sebagai prioritas dalam hidupmu. Kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, ingatlah bahwa ada cukup kue pai untuk semua orang. Rezeki itu sangat berlimpah dan cukup untuk semua orang. Jangan berpikir menang kalah, berpikirlah menang-menang. Sebagian besar situasi dalam hidup tidak memerlukan kompetisi, namun untuk maju bersama-sama. Kebiasaan kelima, berusaha mengerti lebih dahulu, baru dimengerti. Contohlah seorang dokter. Ketika pasien datang mengatakan keluh kesahnya, dokter hanya mendengarkan dengan seksama. Setelah pasien selesai berbicara, maka dokter baru angkat bicara mengenai solusi dari masalah yang dialami pasien. Kebiasaan keenam, sinergi. Jalan menuju sinergi dimulai dengan melihat interaksi kamu dengan orang lain sebagai sebuah petualangan. Yakinlah bahwa kontribusi gabungan dari masing-masing pihak dapat mengarah pada sesuatu yang hebat. Kebiasaan ketujuh, asahlah gergaji. Luangkan waktu kamu sejenak untuk meningkatkan diri pada 4 area, yakni fisik, spiritual, kognitif, dan sosial.